Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Tapi alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Oke, kita lihat dulu nih, ada hubungan Indonesia dan pusat-pusat perkembangan Islam di Indonesia. Yang kalian lihat adalah gambar jalur perdagangan laut para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat ke Indonesia. Ketika perdagangan di sekitar Selat Malaka dan daerah lainnya di Kepulauan Indonesia semakin maju, pedagang-pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat turut meramaikan kegiatan tersebut. Banyak kapal-kapal dagang dari Arab, Persia, dan Gujarat mulai menyinggahi beberapa tempat di pesisir Sumatera sejak abad ke-7 Masehi. Nah, melalui hubungan dagang, para pedagang memperkenalkan ajaran dan nilai-nilai Islam kepada masyarakat Indonesia. Selain pedagang, para mubalik dan ulama juga turut memperkenalkan ajaran Islam. Hasilnya, terbentuklah sejumlah pemukiman Muslim di berbagai daerah seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Maluku. Nah, kira-kira gimana sih masuknya Islam ke Indonesia? Sumber sejarah mengenai masuknya pengaruh Islam di Indonesia diperoleh dari catatan tertulis para pedagang Arab. Selain itu, juga ada catatan perjalanan Marco Polo, penjelajah Italia, yang singgah di Perlak pada 1292. Ada juga catatan Tom Pires, penjelajah Portugis, yang menjelaskan bahwa perdagangan Islam dari berbagai kawasan dunia melakukan hubungan dagang dengan pelabuhan Malaka. Ada juga inskripsi di batu nisan serta keterangan dari sejarawan Cina. Nah, proses Islamisasi atau proses penyebaran Islam berlangsung bersamaan dengan terjadinya pertukaran pengalaman, kebudayaan, dan peradaban di antara para pedagang. Pertemuan antar pedagang tersebut merupakan sarana yang penting dalam proses Islamisasi di Indonesia. Para pedagang Indonesia banyak belajar dari pedagang asing mengenai kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan agama Islam. Dari mereka, Islam menyebar ke seluruh penduduk yang tinggal di pelabuhan-pelabuhan serta pesisir pantai. Nah, melalui perdagangan, proses Islamisasi di Indonesia berjalan lebih intensif, terutama para penduduk yang tinggal di pesisir pantai dan kegiatan ekonominya, yaitu perdagangan antar pulau. Ada 3 teori atau pendapat masuknya Islam ke Indonesia. Ada teori Arab atau teori Mekah, ada juga teori Persia, dan ada teori Gujarat. Teori pertama yaitu teori Mekah atau teori Arab. Nah, pendapat ini dikemukakan oleh Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ia mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Dan ia juga mengatakan bahwa Islam berasal dari tanah kelahirannya, yaitu Arab atau Mesir. Proses ini berlangsung pada abad-abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Hal ini berdasarkan bukti bahwa bangsa Indonesia sejak awal telah menganut mazhab Syafi'i yang sama dengan mazhab yang dianut di Mekah. Kemudian yang kedua ada teori Persia. Pendapat kedua ini dikemukakan oleh Husain Jayadiningrat. Ia mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia. Nah, pendapatnya didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah perayaan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atau kematian Husain bin Ali, seperti yang berkembang dalam tradisi Tabot di Pariaman, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Teori ketiga yaitu adalah teori Gujarat. Nah, pendapat ketiga ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Kepulauan Indonesia berasal dari Gujarat sekitar abad ke-13 Masehi. Menurut Snook Horgrouch, para penyebar Islam di Indonesia berasal dari Gujarat, India. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Maukiu, ilmuwan dari Belanda, yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 sampai 14 Masehi. Penentuan waktu itu berdasarkan tulisan pada batu nisan Sultan Malik Al-Soleh
yang berangka tahun 1698 Hijriah atau 1297 Masehi. Hokyu melihat ada kesamaan batu nisan Malik al-Soleh dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Nah, gimana sih cara penyebaran agama Islam di Indonesia? Ada yang melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan kesenian. Nah, kalau perdagangan biasanya para pedagang dari Arab, Persia, Cina, India itu bermukim di Indonesia sambil menunggu arah perubahan angin. Nah, sambil bermukim itulah mereka melakukan penyebaran agama Islam. Ada juga yang melalui pernikahan. Nah, sambil menunggu perubahan arah angin tadi, biasanya para pedagang yang menetap di sekitar pelabuhan banyak melakukan pernikahan dengan penduduk setempat. Ada juga melalui dari pendidikan. Nah, kalau dilakukan pendidikan, para ulama dan guru-guru Islam biasanya mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam yang dikenal pada waktu itu adalah surau, dayah, dan pesantren. Kalau melalui kesenian, nah ini juga bisa dilihat dari pertunjukan wayang kulit. Disebutkan dalam cerita tutur bahwa Sunan Kalijaga adalah seorang dalang yang sangat mahir dan sangat disukai oleh rakyat. Nah, beliau secara perlahan-lahan memasukkan unsur-unsur agama Islam dalam cerita dan pertunjukan wayang sehingga akhirnya dapat menarik rakyat masuk ke agama Islam. Nah, bagaimana sih kira-kira pengaruh Islam terhadap masyarakat di Indonesia? Kita bisa lihat dari berbagai bidang. Ada bidang politik, sosial, agama, dan kesenian. Nah, kalau di bidang politik nih, sebelum Islam masuk ke Indonesia, sudah berkembang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan-kerajaan tersebut kemudian mengalami kemunduran dan digantikan peranannya oleh kerajaan-kerajaan Islam. Pada masa Islam, konsep kerajaan berubah menjadi kesultanan. Nah, dalam sistem kesultanan, nilai-nilai Islam menjadi dasar dalam pengendalian kekuasaan. Kemudian ada di bidang sosial. Pada masa Hindu-Buddha, terjadi pembedaan yang tegas antar kelompok masyarakat. Pembedaan ini disebut dengan sistem kasta. Nah, sistem ini membedakan masyarakat menjadi golongan Brahmana, Satria, Waisya, dan Sudra. Tapi setelah Islam masuk, sistem kasta menjadi pudar karena ajaran Islam tidak menerapkan sistem kasta. Meskipun demikian, pada masa Islam masih terdapat penggolongan kelompok masyarakat. Di Jawa misalnya, seorang ulama diberi gelar kiai, sebuah gelar yang menunjukkan ketinggian derajat pada struktur sosial di masyarakat. Begitu pula dengan para penyebar agama Islam yang diberi gelar sunan. Kemudian di bidang agama. Pada masa Islam, sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang menganut agama Hindu, Buddha, atau menganut kepercayaan terhadap roh halus. Hingga saat ini, sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Nah, kalau di bidang kesenian, bisa kita lihat dari seni bangunan dan seni ukir. Nah, contohnya adalah seperti kaligrafi. Oke, terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya.